Halo sanak saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 80 tahun sudah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemerdekaan ini bukanlah merupakan hadiah dari para kaum penjajah, melainkan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan dan mengusir para penjajah. Salah satu perjuangan yang terkenal itu terjadi di tanah Minangkabau, yang dikenal dengan sebutan Perang Padri. Bagaimana awal mula terjadinya Perang Padri ini? Mari kita bahas. Bersama saya, Tan Marajo. Subscribe guys, subscribe. Perang Padri yang juga dikenal sebagai Perang Minangkabau berlangsung dari tahun 1803 hingga 1837 di wilayah Sumatera Barat, Indonesia. Perang ini bermula akibat perselisihan antara kelompok Padri dan kelompok adat tanpa adanya campur tangan dari pihak penjajah. Kaum Padri merupakan kelompok ulama muslim yang berasal dari Sumatera Barat dan berkeinginan untuk mengimplementasikan syariat Islam di tanah Minangkabau. Sementara kaum adat sendiri tergolong dari bangsawan kerajaan Pagaruyung dan pemimpin adat di Minangkabau. Berdasarkan masa kejadiannya, Perang Padri ini berlangsung dalam dua gelombang. Gelombang pertama itu terjadi pada tahun 1803 hingga 1825. Perang ini awalnya merupakan konflik antar kelompok Padri dan kelompok adat saja, yang pada akhirnya melibatkan penjajahan pemerintahan kolonial Belanda atas dasar undangan dan kesepakatan dari kaum adat. Peristiwa Perang Padri bermula sejak kembalinya 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piobang. Mereka memiliki keinginan untuk penerapan syariat Islam oleh masyarakat Minangkabau secara penuh. Dengan memahami hal ini, Tuanku Nan Renceh sangat berminat dan mendukung niat ketiga ulama tersebut. Bersama dengan 8 tokoh ulama lainnya yang juga dikenal dengan Harimau Nan Selapan, Tuanku Renceh mengajak Tuanku Lintau yang memiliki hubungan dekat dengan yang di-Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsah, dengan harapan Tuanku Lintau dapat mengajak pemerintahan kerajaan Pagaruyung dan masyarakat Minangkabau mau meninggalkan tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Namun dalam sejumlah negosiasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan antara kelompok Padri dan kelompok pribumi. Pertikaian ini mengakibatkan kekacauan di beberapa daerah kekuasaan kerajaan Pagaruyung. Hingga tahun 1815, kelompok Padri yang dipimpin oleh Tuanku Lintau pada masa itu menyerang kerajaan Pagaruyung, sehingga terjadilah pertempuran di Kota Tangah, Tanjung Emas, Tanah Datar. Serangan ini memaksa Sultan Arifin Muningsah untuk meninggalkan ibu kota kerajaan dan melarikan diri ke Lubuk Jambi. Karena keadaan yang mendesak akibat perang dan ketidakpastian mengenai keberadaan Sultan Arifin Muningsah, Sultan Tangkal Alam Bagagar memimpin kaum adat untuk mengajukan permohonan bantuan kepada kolonial Belanda pada tanggal 21 Februari tahun 1821. Meskipun sebenarnya Sultan Tangkal Alam Bagagar ini pada saat itu tidak memiliki wewenang untuk membuat perjanjian atas nama kerajaan Pagaruyung.
Sebagai hasil dari perjanjian ini, pihak Belanda menjadikan sebagian simbol penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada pemerintahan Belanda. Lalu mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai regen atau pemimpin wilayah di Tanah Datar. Partisipasi Belanda dalam konflik ini terjadi karena undangan kaum adat kepada mereka. Serangan terhadap Sumawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Goffinet dan Kapten Dienema pada bulan April tahun 1821 merupakan bukti awal campur tangan Belanda dalam konflik tersebut. Serangan tersebut berdasarkan instruksi dari Residen James Dupuy di Padang. Selanjutnya, pada tanggal 8 Desember tahun 1821, Letnan Kolonel Raff memimpin pasukan tambahan untuk memperkuat posisi di wilayah yang mereka kuasai. Pada tanggal 4 Maret tahun 1822, pasukan Letnan Kolonel Raff berhasil mengusir kaum Padri dari Pagaruyung. Selanjutnya, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Batu Sangkar yang bernama Fort van der Kapellen. Sementara kaum Padri mengorganisir kekuatan dan bertahan di Lintau. Pada tanggal 10 Juni tahun 1822, kaum Padri menghadang pasukan Raff di Tanjung Alam. Namun, pasukan Belanda berhasil melanjutkan perjalanan mereka menuju Luha Agam. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1822, dalam pertempuran di Baso, Kapten Goffinet mengalami luka parah dan meninggal pada tanggal 5 September tahun 1822. Pada bulan September tahun 1822 juga, tentara Belanda harus kembali ke Batu Sangkar karena terus mengalami tekanan akibat serangan dari kaum Padri, pimpinan Tuanku Nan Renceh. Setelah menerima tambahan pasukan pada tanggal 13 April tahun 1823, Raff berusaha kembali menyerang Lintau. Namun, kaum Padri dengan gigih melawan, sehingga pada tanggal 16 April tahun 1823, Belanda terpaksa mundur ke Batu Sangkar. Pada tahun 1824, Sultan Arifin Muningsah kembali ke Pagaruyung atas permintaan Letnan Kolonel Raff. Namun pada tahun 1825, Sultan Arifin Muningsah meninggal dunia dan kemudian dikebumikan di Pagaruyung. Sementara itu, Raff meninggal secara tiba-tiba di Padang pada tanggal 17 April tahun 1824 setelah sebelumnya menderita demam tinggi. Pada bulan September tahun 1824, Mayor Franz Lemelin bersama pasukannya berhasil mengambil alih beberapa wilayah di Luar Agam, termasuk Kuto Tuo dan Ampang Gadang. Selanjutnya, mereka juga telah menguasai Biaro dan Kapau. Namun akibat mengalami cedera pada bulan Desember tahun 1824, Lemelin meninggal dunia di Padang. Perlawanan kaum Padri sangat kuat sehingga menyulitkan pihak Belanda untuk mengalahkannya. Sementara pada waktu yang sama, pemerintahan Hindia Belanda juga mengalami kekurangan dana untuk menghadapi konflik lainnya di Eropa dan di Jawa, seperti Perang Diponegoro. Oleh karena itu, Belanda melalui residennya di Padang mengundang Tuanku Imam Bonjol selaku pimpinan kaum Padri pada masa itu untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Dengan gencatan itu menghasilkan perjanjian Masang pada tanggal 15 November tahun 1825. Selama masa gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol berusaha untuk mengembalikan kekuatan dan juga berupaya untuk menjalin kembali hubungan dengan kaum adat.
Akhirnya kaum Padri dan kaum adat melakukan kesepakatan dan perdamaian melalui kesepakatan yang dibuat di puncak Pato, Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar. Masyarakat Minangkabau mengenal kesepakatan itu dengan nama Perjanjian Damai dengan istilah Sumpah Sakti Bukit Marapalam. Kesepakatan ini merupakan merepresentasikan kesepakatan bersama bahwa adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Hal ini berarti bahwa adat Minangkabau haruslah berlandaskan pada ajaran agama Islam, dan agama Islam sendiri tentunya haruslah berdasarkan pada Al-Quran. Sanak saudara, bagaimana kisah perang Padri selanjutnya? Pastikan sanak saudara sudah subscribe channel ini, karena kisah ini masih berlanjut. Jangan lupa kasih tanggapan melalui kolom komentar di bawah ini. Dan tentunya bagikan video ini agar sejarah di Minangkabau tetap dikenang hingga masa generasi selanjutnya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.